Oke. Ada pertanyaan tentang materi kuliah sebelumnya? Sebetulnya saya membuat beberapa kesalahan minor ya. Selang buka, selang tutup di situ saya kurang teliti. Fungsi monotonnya terdefinisi pada selang buka, tapi dalam buktinya nilai di ujung dibahas gitu ya. Jadi itu kurang teliti sebetulnya. Tapi eh, faktanya itu betul, buktinya juga memang seperti itu, hanya seharusnya saya tidak memakai huruf A dan B juga gitu ya. Jadi eh, di dalam selang buka AB itu saya bisa mengambil selang tutup CD gitu, C, D gitu. Bayangkan C-nya itu A plus seper N, D-nya itu B min seper N gitu ya. Nah, selang buka AB itu bisa dinyatakan sebagai gabungan selang-selang tutup A plus seper N, B min seper N gitu ya. Jadi kalau di masing-masing selang terhitung ya di gabungannya juga terhitung. Kira-kira gitulah argumentasinya. Baik, saya sudah berbagi layar ya atau belum? Belum ya. Belum, Pak. Baik, saya Belum. akan share screen. Share screen itu bahasa Indonesianya berbagi layar katanya begitu ya. Em, Sekarang sudah tampak, sudah ya. Saya nyalakan video saya juga. Materi kita hari ini 4.3 itu membahas beberapa catatan tambahan tentang fungsi kontinu sih, gitu ya. Jadi ini materi appendix ya dari bab 4 ini, nggak panjang. Hanya ada saya pilih dua catatan tentang fungsi kontinu. Yang pertama mengenai fungsi monoton yang tidak kontinu pada Ki, saya sudah menyinggung hal ini ya pada akhir kuliah yang lalu sebagai salah satu fungsi yang menarik sebetulnya. Nah, di buku itu dibahas dan Anda udah baca belum? Udah lihat belum? Coba saya cek dulu nih. Ah, siapa yang belum pernah saya sapa ya? Julius Susanto pernah saya sapa belum sebelumnya? Rasanya belum ya. Gimana Julius Sudah. sudah Gimana? udah pernah disapa? Oke ya, udah disapa lagi yang kedua kali. Iya. Udah baca fungsi monoton yang kok tidak kontinu hanya pada ki itu. Belum, Pak. Gimana? Kalau nggak dibaca ya gimana? Bukunya nggak dibaca ya? Siapa yang udah di antara 27 orang ini? Bukan dari yang buku yang Way of Analysis sih, tapi saya pernah baca di buku lain. Ini fungsi yang itu ya, yang uh, dia jadi kita modifikasi fungsi di Risley dengan fungsinya itu 0 di irasional, terus kalau dia rasional kan misal dia P per Q dengan itu P per Q dalam bentuk yang disederhanakan, jadi P sama Q-nya koprima. Oke. Kita ambil nilainya 1 per Q gitu. Itu fungsi Tome, itu tidak Ya. monoton. Yang itu tidak Oh, monoton nanti. nggak monoton ya. Naik turun itu. Oh ya, ding. Ya, ya. Itu kita sebut sebagai fungsi menarik kemarin ya. Itu Anda bisa cari juga video kuliahnya. Saya membahas itu di kuliah analisis real yang semester semester sama ini ya. Akan ada analisis real lanjut. Itu bahannya dari Bartel saya ambil itu ya. Terima kasih Pak Ale, walaupun bukan itu yang dimaksud, saya berharap Anda interaktif nih sekarang nih. Siapa yang udah baca fungsi monoton? Setahu Ya, saya fungsinya itu dia memanfaatkan enumerasi bilangan rasional gitu ya, Pak?
Iya, betul. Ya, jangan setahu kami gitu. Ini kan ada di buku ya. Jadi saya Iya. mohon kalian jangan menunggu apa kuliah dan bahan juga sebetulnya udah saya bagikan sih gitu ya. Walaupun mungkin tidak di apa namanya dituliskan, tapi bahwa kita akan membahas ini kan Anda sudah mestinya bisa mengantisipasi. Mohon ya proaktif eh, me- membaca buku atau bahkan juga mengerjakan soal latihan. Jadi betul kata kuncinya memanfaatkan enumerasi key. Nah, apa yang dimaksud enumerasi ya pemetaan satu ke satu dengan n-nya itu gitu ya kan key terhitung. Oke, jadi di sini berdasarkan eh, teorema fungsi monoton yang kita bahas pada kuliah sebelumnya itu, fungsi monoton kan hanya mungkin tak kontinu pada suatu himpunan D yang terhitung dengan ketak kontinuannya di titik-titik di D itu merupakan ketak kontinuan loncat gitu ya. Nah, jadi kita tergelitik aja gitu kan. Bisa nggak kita mengkonstruksi fungsi monoton yang tak kontinu persis pada Q? Q kan tak terhitung gitu ya. Kalau tak kontinu pada N sih gampang, itu fungsi tangga aja. Bahkan tak kontinu pada Z ya, pada semua bilangan bulat gitu ya. Kita bisa membangun fungsi tangga dengan mudah, yaitu fungsi bilangan bulat yang pakai kurung siku itu atau floor ya. Fungsi bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada atau sama dengan eh, X gitu ya. Jadi kalau kita tinjau fungsi itu jadi fungsi tangga yang tidak kontinu persis pada bilangan bulat. Nah, tapi kalau pada Q gimana gitu ya. Jadi eh, ini sebetulnya kan slide-nya udah dibagikan. Jawabannya seperti ini. Ada ya fungsinya. Jadi kalau kita eh, nyatakan Q sebagai himpunan bilangan R1, R2, R3, dan seterusnya. Jadi mungkin kita tidak perlu tahu persis R1 sama dengan apa, R2 sama dengan apa. Ada ya, enumerasinya itu ada. Kalau mau ya R1 sama dengan 0, lalu R2 sama dengan, kan secara skematis enumerasinya tuh kalau saya gambar di sini dalam ruang yang mungkin tersisa ini sebetulnya nggak terlalu. Jadi kalau nol di situ lalu satu 2 3 lalu min satu min 2 min 3 lalu bayangkan setengah 2 per 2 3 per 2 gitu ya. Tentu saja 2 per 2 itu sama dengan satu nanti kita lewat gitu ya seperti itu sepertiga 2 per 3 3 per 3 jadi min sepertiga min 2 per 3 min 3 per 3 jadi enumerasinya kan bisa mulai dari sini, lalu ke sana, ke satu, lalu ke sebelah kiri dulu gitu ya, memastikan yang di kiri, lalu ke sana gitu ya, lalu ke situ, lalu ke sana gitu ya. Oke, enumerasi seperti itu kan kebayang. Jadi di sini R1 sama dengan 0. Ini kalau mau mau apa namanya? Mau punya bayangan gitu ya dan seterusnya. Eh, Nilai R1, R2, R3-nya apa gitu supaya punya bayangan gitu ya. Tapi nggak harus juga persis seperti ini, bisa bisa enumerasi yang lain. Nah, lalu kita definisikan fungsi f dari R ke R dengan rumus seperti ini. Nah, ini apa nih artinya? Artinya ya sigma seperdua K kan dalam hal ini konvergen ya. Kalau kita kita eh, tinjau deret tersebut, eh, sigma ini jadi catatan ya. Sigma seperdua K kalau kita bergerak
K-nya itu dari 1 sampai tah hingga jadi semua bilangan asli. Ini sama dengan berapa sih? Sila. Jadi berapa ini jumlah deret geometri ini? Sama dengan 1 ya, deret geometri suku pertamanya setengah, rasionya setengah. Nah, tapi perhatikan yang jadi indeks dalam sigma ini adalah ini gitu ya. Apa artinya ini? Ya, ya sekarang misalnya kalau saya udah nulis banyak di situ, jadi ini saya hapus lagi. Misalnya kalau X-nya 0, ya RK yang lebih kecil atau sama dengan 0 itu untuk K yang mana saja. Kan nggak semuanya mungkin gitu kan. Nggak semuanya. Nah, untuk K itulah 1/2 pangkat K-nya dihimpun lalu dijumlahkan gitu ya. Kebayang nggak? Gitu ya. Jadi ini sebagai ilustrasi aja ya. Sebagai ilustrasi aja F0 itu jadinya sama dengan 1/2 pangkat K di mana RK lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, jadi kalau tadi seperti yang saya buat skemanya itu di atas, kalau yang saya buat di sini kan R1 sendiri sama dengan 0. Jadi K sama dengan 1 ikut tuh. R2 sama dengan 1. K sama dengan 2 nggak ikut gitu ya. R3 sama dengan -1. 3 ikut gitu ya. Dan seterusnya. Kebayang ya? Kebayang ya? Jadi di sini eh, K sama dengan 0 ikut ya tadi ya. K sama dengan 0 ikut. Jadi, sorry kok K sama dengan 0 ikut. K sama dengan 1 ikut ya. K sama dengan 1 ikut. Jadi 1 ikut. K sama dengan 2 termasuk nggak? K sama dengan 2 nggak termasuk. K sama dengan 2 nggak termasuk. K sama dengan 3 termasuk nggak? K sama dengan 3 termasuk. Jadi 2/3. Dan seterusnya gitu ya. Gitu. Kita nggak tahu polanya, nggak peduli itu. Rumus ini yang penting kita pahami dulu maksudnya seperti itu, ya. Mungkin nggak ada rumus yang bisa eksplisit untuk FK ini. Nah, klaimnya adalah fungsi ini monoton naik. Oh iya, gitu ya. Kenapa naik? Jelas nggak naiknya? Naik dong, karena kalau X-nya bergerak ke kanan, bukan bergerak, X itu nggak bergerak. Kalau X-nya lebih kecil daripada Y, maka nilai Fx tentunya akan lebih kecil daripada nilai Fy. Mungkin sama, naik di sini boleh sama. Karena di antara X dan Y akan ada RK gitu ya untuk K tertentu. Jadi paling tidak sigmanya tuh paling tidak nambah 1/2 pangkat K itu. Kalau dan kita tahu bilangan rasional tuh tidak hanya satu buah di antara X dan Y, banyak gitu ya. Jadi penambahannya sebetulnya juga tidak hanya 1/2 pangkat K itu saja, tapi 1/2 pangkat K lainnya juga gitu ya. Gitu ya, oke? Nah, lalu continue kecuali di RJ. Oke, saya jawab dulu di RJ. Kita bahas dulu di RJ ya. Di RJ itu tidak continue dalam hal ini. Di RJ meloncat dengan loncatan sebesar 1/2 pangkat J. Itu jelas nggak gitu ya? Nah, harus jelas karena kalau kita hitung, ini saya punya ruangan sebentar, mungkin saya harus intip dulu. Oke, di bawah ini udah kosong ya. Oke, jadi, aduh ini merah, mohon maaf saya ganti warna. Jadi FRJ sendiri kan sama dengan, mudah-mudahan kalian gak bingung saya nulis seperti ini. Yang bergerak K di sini. Yang bergerak K karena sigmanya terhadap sigmanya adalah sigma dari 1/2 pangkat K. Jadi yang
berubah adalah K di sini gitu ya. Nah, paling tidak ini mengandung 1/2 pangkat J kan. Jadi di sini K-nya bisa sama dengan J tambah yang lainnya ya, suku lainnya. Kita nggak peduli lah. Nah, tapi ketika saya punya X lebih besar dari... sebentar. Meloncatnya itu, saya tanya ini kuis cepat, lisan. Kontinu kanan apa kontinu kiri fungsi ini? Jadi kalau fungsi tangga itu apakah, maaf, apakah bolongnya di kiri apa di kanan gitu ya? Ya, jawabannya itu bolongnya di kiri. Jadi fungsi yang seperti ini, kebayang fungsi ini bukan fungsinya nggak fungsi tangga seperti ini, cuman yang seperti ini kan kontinu kanan ya. Kontinu kanan tuh eh, saya kayak menjelaskan ke Anda yang apa namanya? Padahal Anda harus saya asumsikan mengerti. Cuman repotnya ini kan sambil nggak lihat wajah Anda ya. Jadi saya nggak tahu. Tapi kalau X lebih kecil dari R pangkat J, maaf kok R pangkat J. Kalau X lebih kecil daripada RJ, maka Fx itu tidak mengandung 1/2 pangkat J. Gitu ya. Betul nggak? Ini pasti lebih kecil dari FRJ dengan selisih lebih besar daripada, bahkan sama dengan, maaf, dengan lebih besar, selisih lebih besar daripada 1/2 pangkat J. Jelas nggak itu? Kenapa? Karena 1/2 pangkat J tidak ada dalam Fx. Yang dijumlahkan dalam definisi Fx itu tidak ada 1/2 pangkat J di situ. Jelas? Straightforward dari definisi kan. Straightforward dari definisi. Karena si X-nya sendiri, jadi RJ sendiri tentu tidak akan lebih kecil atau sama dengan, jadi RJ tidak akan lebih kecil atau sama dengan dirinya sendiri kan. Jadi 1/2 pangkat J itu tidak termasuk. Sementara yang di atas termasuk. Lalu yang kedua, suku lainnya yang RK yang lebih kecil atau sama dengan X, otomatis RK itu akan lebih kecil atau sama dengan RJ juga. Jadi suku lainnya sama atau bukan sama, ada di kanan. Jadi apa yang ada di kiri akan ada yang di kanan. Tapi yang ada di kanan yaitu 1/2 pangkat J tidak ada di kiri. Itu udah pasti. Nah, kalau ini sebesar, loncatannya itu sebesar, sekarang bayangkan bila X-nya menuju jadi lebih kecil, tapi sekarang ambil limitnya gitu ya. Atau ambil supremumnya. Ya. Kebayang kita udah punya monoton naik, lalu kita ambil supremumnya. Ketika diambil supremumnya, tetap 1/2 pangkat J itu kan tidak pernah ikut ya. Betul? Jadi loncatannya ini mestilah sama dengan 1/2 pangkat J itu. Itu kalau sudah di zoom kira-kira gitu ya. Sebetulnya kan bukan fungsi tangga. Tapi
anggaplah seperti fungsi tangga, ke sebelah kiri entah seperti apa, ke sebelah kanan seperti apa. Tapi yang pasti terjadi loncatan di situ 1/2 pangkat C. Nah, Anda harus lebih berimajinasi tentang hal ini dan kemudian mencoba menuliskan secara detail verifikasinya ya. Jadi selanjutnya ambil supremum gitu sebetulnya. Jadi ambil supremumnya. Itulah limit kanan, maaf, ya limit kiri. Limit kiri di RJ ya. Nah, sekarang kalau X bukan anggota Q, kenapa continue? Ini penjelasan di papan tulis nih ketika kuliah luring ini. Sekarang penjelasan di halaman berikutnya yang saya belum sediakan. Oh, oke. Ini udah disediakan tapi salah tempat. Sekarang kalau saya ambil X-nya irasional ya. Di sini klaimnya F continue di X. Nah, buktinya gimana? Buktinya kurang lebih begini. Jadi saya ide buktinya ya. 1/2 pangkat K 1 sampai tahingga ini kan sama dengan 1. Ini konvergen kan artinya. Nah, M diberikan, jadi ini epsilon sama dengan 1/M gitu ya. Kita bisa pilih N sehingga sigma kalau dari 1 sampai dengan N, 1 dikurangi itu yang sama dengan K sama dengan N plus 1 sampai tahingga. Ini kurang dari 1/M gitu ya. Jadi epsilon kan sama dengan 1/M. Nah, ini ekor deret gitu ya. Nah, sekarang idenya adalah ini setelah di zoom ya. Setelah di zoom saya bisa memilih. Jadi pilih di sini. N sudah dipakai. Pilih huruf apa yang lain lah ya. Pilih L, anggota N. Sehingga di selang X min 1/L sampai X per 1/L ini tidak memuat RJ dengan J di antara 1 sampai dengan N. Gitu ya. Jadi tidak memuat R1 sampai dengan Rn. Itu bisa, jadi L ini bisa dipilih karena banyaknya bilangan rasional Rj ini kan terhingga N buah. Selama itu terhingga kita bisa menghindarinya kan. Jadi apa yang terjadi? Oh, jadi kita nggak harus menghindari semua bilangan rasional di selang itu? Ya nggak bisa, nggak mungkin juga kan menghindari semua. Jadi pasti ada di dalam interval sekecil apapun kan pasti ada bilangan rasional. Tapi yang indeksnya yang kita hindari Oh iya, yang kebayang. indeksnya kecil. Jadi apa yang terjadi di sini? Di sini mungkin ada tangga-tangga loncatan gitu ya. Kebayang ya? Jadi Awalnya setelah saya
loncatan-loncatan ini total loncatannya itu kan akan lebih kecil dari yang si ekor tadi. Ya, Awalnya saya kepikirannya nunjukinnya pakai yang itu prapeta dari setiap himpunan bukanya juga hitung. woi, untuk fungsi ini mah susah. Ini sudah harus bermain dengan detail ini. Ini nggak, kalau itu kan untuk umum ya fungsi kontinu. Ya mungkin versi itu ada, bisa kamu pikirkan nanti versi itu ya. Ide ini dulu kamu tangkap dulu kan. Ini Jadi idenya kita ngebatasin loncatannya kan. iya, jadi si loncatannya itu si ekor itu kan, ekor deretnya kan kita udah pilih yang kecil gitu kan. Ekor deret ini nih, ini kan ekor deret ini. Ini udah kecil dari 1/m, lebih kecil daripada 1/m. Nah, di situ nggak peduli kita ada bilangan rasional yang mana, tapi indeksnya yang besar-besar. Jadi idenya seperti itu. Jadi eh, mulai dari M tentunya, mulai dari M, pilih N sehingga itu, lalu pilih L. Jadi eh, ya kalau M kan itu langkah ke 0 ya, langkah ke 0, langkah ke 1, langkah kedua ini gitu ya. Langkah ketiganya tinggal tinggal verifikasinya. Jadi ini kesimpulannya langkah ketiganya. Oke? Ada pertanyaan? Oke, cukup jelas ya. Udah 30 menit ternyata. Saya lanjutkan catatan kedua dan ini catatan terakhir untuk kuliah hari ini. Fungsi Lipschitz. Nah, fungsi f dikatakan memenuhi kondisi Lipschitz pada himpunan A apabila terdapat suatu konstanta M sedemikian sehingga berlaku ini. Jadi nilai mutlak fx min fx0 lebih kecil atau sama dengan M kali nilai mutlak x min x0. Mungkin saya bisa pakai huruf X dan Y ya, bukan X dan X0, tapi karena Y biasanya untuk nilai, jadi saya pakai X dan X0. Bisa juga pakai X1 dan X2 bila dikehendaki, supaya tidak memberi kesan X0-nya fix ya. Di sini X0-nya ikut bergerak juga soalnya. Artinya jadi variabel juga gitu ya. Nah, contoh fungsi yang memenuhi kondisi Lipschitz ini nilai mutlak. Tentu saja fungsi identitas memenuhi. Fungsi kuadrat memenuhi enggak? Ya, Anda harus cek ya. Begitu. Tergantung himpunan A-nya juga barangkali gitu ya. Kalau di sini ini pada R. Nah, ada teorema yang berbunyi sebagai berikut. Kalau F memenuhi kondisi Lipschitz pada A, maka F kontinus seragam pada A. Jadi kondisi Lipschitz ini menjadi uh, apa istilahnya? Syarat cukup untuk kekontinuan seragam gitu ya. Gitu. Tapi syarat cukup ini perlu nggak? Nah, jawabannya tidak. Terlalu terlalu kuat sih ini, terlalu keras sih ini permintaannya gitu ya. Kalau yang kita mau itu kekontinuan seragam, eh, kondisi Lipschitz ini terlalu keras. Cuman cara cepat untuk melihat apakah fungsi kontinu seragam atau tidak, kita cek Lipschitz apa enggak. Begitu Lipschitz pasti kontinu seragam. Tapi kalau tidak Lipschitz tentunya kita harus cari cara lain gitu ya. Belum tentu tidak kontinu seragam, masih mungkin kontinu seragam gitu ya. Jadi pertanyaan apakah fungsi kontinu seragam harus memenuhi kondisi Lipschitz? Jawabannya tidak, ya, tidak harus. Contohnya apa?
Contohnya akar X. Akar X itu kontinus seragam pada interval 0,1. Duh, ini interval 0,1-nya terpenggal. Mohon maaf, ini bukan pemenggalan yang bagus. Nah, gitu ya. Kontinus seragam pada interval 0,1 karena setiap fungsi yang kontinu pada interval tutup itu kontinu seragam ya. Nah, tapi akar X tidak memenuhi kondisi Lipschitz. Nah, kalau tidak memenuhi itu, ya tentunya negasi dari kalimat tadi. Ya, kita cek aja di sini apa yang terjadi kalau F memenuhi kondisi Lipschitz. Kalau memenuhi kondisi Lipschitz, ada M sedemikian sehingga ini berlaku untuk setiap X dan X0. Kalau kita pilih X0-nya sama 0, maka kita dapatkan ini. Yang mustahil tentunya. 1/akar X kan tidak terbatas gitu ya pada interval setengah buka 0,1 itu. Oke, jadi ada fungsi kontinus seragam yang tidak memenuhi kondisi Lipschitz ya. Nah, ini terkait fungsi akar X tadi, barangkali Anda bisa coba sebagai latihan membuktikan kekontinuan seragamnya dengan menggunakan definisi. Jadi pakai untuk setiap M terdapat N gitu ya. Sedemikian sehingga untuk setiap X dan X0, jadi X dan X0-nya belakangan. Ya, nomor 2 juga Anda bisa coba. Nah, ini yang fungsi Tome itu yang Vale sebutkan tadi. Nah, tapi saya udah nyebut juga ini sudah pernah saya bahas di kuliah analisis real untuk mahasiswa S2 juga gitu ya. Sebelum analisis real lanjut ini bagi teman-teman yang memerlukan pemahaman lebih kokoh tentang analisis real kan ikut kuliah analisis real itu dulu gitu ya. Jadi ini sudah dibahas sih di situ. Tapi bila Anda belum atau sudah lupa ya mau menyegarkan diri lagi silahkan dilihat videonya atau Anda coba langsung. Idenya kurang lebih seperti membuktikan fungsi monoton tadi continue di bilangan irasional, tapi tidak continue di bilangan rasional. Kalau di bilangan rasional udah jelas ada loncatan mungkin gitu ya, atau jenis kata kontinuannya apa di sini. Sebetulnya kalau di sini sih barangkali dapat dihapuskan di sini ya. Setuju nggak Ian? Kata kontinuannya. Di sini saya kira ini dapat dihapuskan dengan cara mendefinisikannya, mengubah definisinya di bilangan rasional itu jadi sama dengan 0 aja, jadi continue di setiap titik. Iya, Kak. Setuju. Ya, jadi bukan loncat, tapi Anda bisa membayangkan di titik rasional tuh nilainya sekian, sementara di sekitarnya tuh ada irasional yang nilainya 0. Jadi nggak bisa lah continue gitu ya. Ada selisih antara nilai di sekitarnya dengan nilai di situ sebesar 1/n gitu ya. Detailnya Anda coba tuliskan dengan baik. Itu tadi juga saya cuma memberi ide, jadi Anda juga masih harus menuliskan buktinya dengan kalimat yang tertata dengan baik gitu ya. Dan secara tata bahasa juga harus cukup bagus juga walaupun ini bukan mata kuliah bahasa Indonesia, tetapi saya kira standar kita adalah buku teks ya, seperti halnya bukti teorema di buku teks kan jelas dan bagus gitu ya kalimatnya. Saya kira itu akhir kuliah kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Kita ujian kapan ya, Pak? Ada jadwalnya. Sebentar saya buka lagi jadwal kita. Ya, rencana perkuliahan. Oke, saya buka file Excel-nya. Oke, saya share. Tampak? Tampak. Minggu ke-9. Sekarang masih minggu ke berapa? Kita cuma 2 kali ujian, UTS dan UAS ini pendekatan ini aja, klasik aja. Jadi, Sekarang minggu ke berapa sih? Minggu ke-5? barusan kita membahas 5. 4.3 tuh. Ya, nanti ada pertanda sebelum ujian ada review. Nah, sebetulnya saya ingin kalau ada waktu sela-sela seperti di kuliah ini gitu ya. Ini masih 11.40 nih, masih ada 10 menit. Anda boleh bertanya, makanya manfaatkan. Em, ya, paling tidak satu soal bisa kita bahas. Mungkin yang bukti pakai definisi dari akar X continuous ragam tadi, coba pikirkan sebentar gimana jawabannya. Ini saya tutup lagi ya. Saya stop sharing. Soal tadi, fx sama dengan akar x continuous ragam pada interval tutup 0,1. Coba. Diberikan M, gimana milih N-nya? Kita bahas satu soal deh, ya. Ikut mikir ya, ikut mikir semua. Oke, tampak layar kosong ya, tapi ikut mikir. Fx sama dengan akar x. Kita ingin, jadi di sini soalnya buktikan Fx sama dengan akar x, continuous seragam pada 0,1 dengan menggunakan masalahnya itu dengan menggunakan definisi. Ya, bukan sekedar ingin membuktikan saja sih, tapi kalau kita tahu untuk setiap M terdapat N itu kan artinya juga secara numerik kita bisa memanfaatkan ketelitian tersebut ya. Jadi kalau kita ingin kesalahannya atau galatnya sekian, maka ketelitian daripada X-nya itu kita bisa berikan gitu ya, kita bisa tentukan. Jadi buktinya gimana? Diberikan M sembarang, pilih N. Nah, saya tulis dulu, belum tahu saya seperti apa. Nah, ada istilahnya di kalkulus tuh analisis pendahuluan. Ngotret dulu di sini kita. Ingin kalau X min X0 ya, kita pakai X dan X0 aja ya. Kurang dari 1/N, maka akar X min akar X0 kurang dari 1/M. Kan gitu. Dan ini untuk setiap untuk setiap duh kenapa jadi merah? Gitu.
Udah azan nih. Ada yang ketemu? Ambil N-nya 1/2M kalau saya sih. Oke. N-nya 1/2M. Terus membuktikannya gimana? Yang awalnya analisis pendahuluannya akar X kurang akar X0 itu saya kalikan akar X plus akar Oke. X0 per akar X0 per akar X plus akar X0. Terus dia jadi X min X0 per akar X plus X0 akar X plus akar X0. Per. Tapi karena X sama X0 di 01, akar X tambah X0 bisa kita batasin kurang dari sama dengan 2. Wih, itu penyebut loh. Penyebut tuh yang ke kanan kan bisa sangat kecil, bahaya itu. Salah, Yes. Vale. Iya. Triknya nggak gitu. Saya kepikirannya karena kemarin saya pakai teknik itu, tapi dia di pembilang. Iya, harusnya pembatas bawahnya yang jadi batas atas penyebut. Batas Iya. atas 1 per penyebut. Oke, salah. Ada yang tahu? Oke. Kalau tidak, gini. Ini trik memang. Jadi ini mungkin bukan itu, saya nggak tahu. Tanda tanya aja dulu ya. Mohon maaf, suara saya bersaing atau ketutup suara azan karena masjid dekat sekali nih. Tapi saya lanjutkan aja ya. Jadi ini bukan gitu. Bukan gitu triknya. ingin nyoba Pak, kayaknya kepikiran sesuatu. Jadi kan mutlak akar X1 X min akar X0 itu kan kita tahu sama dengan mutlak X1 min 2 per akar X1 plus akar X2 Pak. Nah itu tuh bisa nggak sih kita bilang kalau itu tuh akan lebih kecil sama dengan pembilangan sama mutlak X min X0 per mutlak dari akar X min akar X0 Pak. Akibatnya nanti kita bisa dapat berarti mutlak akar X min akar X0 kuadrat itu lebih kecil sama dengan mutlak X min X0. Jadi Anda mulainya dari mana? Dari sini? Ya, Terus? itu jadi sama dengan kayak yang Vale tadi itu mutlak X min X0. Nggak pakai akar ya? Bukan, iya. Itu sih sebenarnya Anda arahnya sih salah, tapi saya tulis dulu. Per akar X per akar ini kan, terus? Ya, nah kemudian bisa nggak saya klaim kalau yang bawah itu tuh selalu lebih kecil dari mutlak akar X min akar X0 Pak. Jadinya ini pecahan ini lebih kecil sama dengan mutlak ini X0 kalau untuk setiap dibagi. tuh bisa sama loh. Gimana Pak? Ini X sama dengan X0 juga termasuk loh. Iya, makanya yang di bawah itu tuh Anda kan iya, harus dapat ini kurang dari apa gitu ya. Kalau bisa sih konstanta kali nilai mutlak X min X0 kan gitu kan. Kalau bisa. Tapi ini nggak bisa karena 1/1 ini tuh nggak ada batas atasnya. 1 per itu. Itu bisa sangat kecil dua-duanya. Dan Anda bayangkan akar itu kan garis singgungnya tuh vertikal kan. ya Pak, tapi maksud saya ekspresi ini tuh dia tuh selalu lebih kecil, selalu lebih besar atau sama dengan dari selisihnya kan gitu Pak. Iya, tapi Anda mau kemana? Kalau Nah itu gitu. Pak, jadi gimana kalau misalnya dari situ berarti saya kan kalau misalnya saya dapat mutlak X min X0 dibagi terus pindah ke kiri. mutlak pindah ke kiri benar Pak. Kalau gitu, oke itu
Kalau gitu, Anda jangan dari sini, langsung dari kuadrat. Jadi lebih aman, ini yang lebih kecil daripada akar X plus akar X0 gitu. Dan ini lebih kecil, nah ini kurang dari 2 gitu ya. Gitu. Itu sama dengan, sorry. Jadi idenya betul, tapi Anda nyusunnya itu berbahaya ya. Kalau ini aman, jadi di sini kita membandingkan eh, akar X min akar X0 itu lebih kecil daripada akar X tambah akar X0 gitu ya. Gitu. Jadi entah X atau X0 mana yang lebih besar, dua-duanya lebih kecil daripada akar X tambah akar X0. Dan ini sama dengan X min X0. Jadi kalau begitu, jawabannya bukan N sama dengan 2M, tapi jadi ini diketahui kurang dari, kita kan inginnya kurang dari 1/n ya. Jadi kalau, mohon maaf, saya nggak nulis gitu. Duh, ini saya jadi kelebihan waktunya ya. 1 menit nggak apa-apa. Ini saya pakai warna lain. Jadi jika X min X0 kurang dari 1/akar M, maka akar X min akar X0 akan lebih kecil dari 1/M gitu ya. Oke? Karena kita punya hubungan ini, maka itu kan. Salah. Kebalik ya. Kuadratnya ya. M kuadrat apa akar M ini? Jadi kalau ini kurang dari 1/akar M, maka si kuadratnya itu kurang dari, salah. Betulin dong. M kuadrat ya? M kuadrat, Pak. Gitu kan? Jadi kalau si X min X0 kurang dari 1/M kuadrat, maka akar X min akar X0 kuadrat kurang dari 1/M kuadrat. Jadi akar X min akar X0 akan kurang dari 1/M gitu ya? Gitu, Vale. Jadi bukan ini ternyata, tapi N sama dengan M kuadrat. Ya? Di atasnya udah dapat X min X0, kok dibagi lagi? Enggak, ini enggak ada pembagian di sini. Enggak, maksudnya yang tadi saya cobain. Itu kan awalnya saya idenya dapatkan X min X0, terus saya bagi lagi sama akar X plus akar X0. Iya. Oke, saya kira waktunya udah habis. Jadi kalau disusun, tapi saya lengkapi aja. Maka saya pakai untuk aja. Untuk X min X0 lebih kecil daripada 1/N berlaku gitu ya. Kita mempunyai, jadi saya nulisnya gitu. Saya nulisnya seperti ini. Dan ini sama dengan X min X0. Ini kurang dari 1/N yang sama dengan 1/M kuadrat. Sehingga akar X min akar X0 lebih kecil daripada 1/M. Gitu. Oke, sampai ketemu minggu depan. Yang seperti ini tidak terlalu panjang lebar, jadi kalau dikerjakan kan setengah halaman juga selesai sebetulnya. Tapi yang nomor 2-nya tadi, Anda coba deh gitu ya.
Anda punya hutang PR nggak? Enggak, enggak, Pak. Nah, saya mau ngasih PR lagi tapi nggak deh, ini latihan aja sendiri mandiri ya, proaktif aja Anda kerjakan yang seperti ini, siapa tahu nanti muncul di ujian, siapa tahu, belum tentu. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Salam sehat selalu.